Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Tina Hafizah Learning. Perkenalkan, nama aku Tina Hafizah. Halo. Di sini kita akan bahas lagi. Kemarin kita udah ada bahas mengenai sebelumnya kita udah bahas mengenai manajemen file Linux. Sekarang kita pindah ke manajemen disk Linux gitu. Perbedaannya menurut aku sih berbeda gitu ya. Cuma aku juga belum begitu paham. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita sama-sama paham gitu ya. Baik, kita mulai. Dari yang pertama yaitu manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi gitu. Setiap kali menjalankan suatu program, sistem Unix melakukan suatu fork yang yaitu melakukan beberapa urutan operasi untuk membuat suatu proses konteks dan kemudian mengeksekusi program tersebut dalam konteks yang sudah dibuat. Oleh karena itu, kita harus menguasai manajemen proses Linux. Manajemen proses Linux adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang teknisi komputer. Kenapa? Karena selain kita mengetahui proses di Windows, kita harus tahu proses di Linux dengan penguasaan manajemen proses ini gitu. Kita bisa mengetahui proses apa saja yang running pada setiap user atau dalam suatu jaringan. Juga kita bisa melakukan controlling terhadap proses setiap klien gitu. Di manajemen disk ini untuk dapat diakses pada mesin Linux, setiap drive penyimpanan atau storage media yang hendak diakses harus di-mount atau dikaitkan terlebih dahulu ke dalam suatu directory dalam file system Linux, di mana folder tersebut berfungsi sebagai alamat dari volume atau isi dari suatu drive penyimpanan. Pada sistem operasi Linux yang berbasis GUI, biasanya media penyimpanan eksternal seperti flash disk yang baru terhubung akan secara otomatis di-mount ke dalam directory atau media gitu ya. Akan tetapi pada sistem operasi Linux yang berbasis teks, kita perlu mengaitkan perangkat yang baru kita hubungkan secara manual ke dalam suatu directory agar kita dapat mengakses isi dari dari flash disknya atau perangkat yang kita hubungkan gitu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mounting atau mengaitkan flash disk pada Linux berbasis teks. Sebelumnya kalian harus menjadi super user atau root dahulu dengan perintah su atau sudo su gitu. Dan berhati-hatilah ketika menjadi root karena Anda bebas mengakses file system gitu. Di sini kita menggunakan file Linux ya. Di sini ada tentang kita ke manajemen prosesnya. Yang pertama yaitu PS. PS ini sintaks. Jadi kan ada beberapa, bahkan bisa dibilang banyak sintaks dalam manajemen proses. Untuk PS ini berfungsi untuk melihat suatu informasi pada suatu proses sistem seperti proses apa saja yang sedang aktif yang berjalan pada sistem. Siapa pemilik proses tersebut, berapa lama proses itu berjalan, dan sampai dengan memberikan informasi pengenal pada setiap proses yang dijalankan gitu. Yang kedua yaitu kill, ini berfungsi untuk mematikan sebuah proses gitu. Dalam mematikan proses dilakukan pengiriman sinyal dengan perintah kill terhadap proses yang akan digunakan. Sinyal sendiri adalah suatu yang dikenakan pada proses. Proses sendiri dapat merespon atau bahkan menolak sinyal yang dikirim kepadanya. Kemudian ada top D2, ini berfungsi untuk melihat setiap 2 detik terakhir, maka datanya akan selalu berubah-ubah setiap per 2 detik gitu.
Kemudian di manajemen disk ini untuk mengcopy data dari flash disk digunakan perintah mount. Formatnya yaitu mount _dev _sdal mnt _flash mode. Ini merupakan perintah untuk mounting flash disk pada Linux server, sedangkan SDB1 di sini adalah flash disk yang dibaca server pada saat melist device tadi gitu. Caranya yang pertama gitu, untuk kita melakukan mengcopy data dari file tadi, hubungan flash disk pada komputer gitu ya. Kemudian setelah itu kita tekan Ctrl+C untuk menginterupsi perintah-perintah yang masih berjalan. Lalu periksa lokasi device tersebut dengan perintah seperti di bawah ini gitu ya. Kemudian setelah itu buatlah sebuah direktori dalam direktori media untuk mengaitkan file dengan perintah mkdir media flash disk gitu ya. Atau ganti nama flash disk terserah kalian dengan syarat tidak boleh menggunakan spasi atau karakter tidak biasa gitu. Atau perintah dan perintah juga huruf besar kecilnya gitu. Kemudian kaitkan file pada folder yang baru dibuat tadi dengan perintah seperti di bawah ini. Kemudian jika terminal tidak menunjukkan pesan kesalahan, cek flash disk yang baru di mode tadi dengan perintah seperti di bawah ini. Kemudian kita masuk ke logical volume management atau LVM gitu ya. LVM ini adalah opsi manajemen disk yang setiap distribusi Linux gitu utama termasuk gitu ya. Jadi kalian perlu mengatur kolom penyimpanan atau hanya perlu membuat partisi secara dinamis gitu ya. LVM mungkin apa yang Anda cari gitu. Misalnya kalian perlu banget gitu ya suatu cara gitu untuk memanajemen ini kalian gitu ya, file kalian atau disk kalian bisa pakai LVM. LVM ini memungkinkan untuk lapisan abstraksi antara sistem operasi kalian dengan disk partisi yang digunakan. Dalam manajemen disk tradisional, setiap sistem operasi kalian mencari disk apa saja yang tersedia gitu, dan kemudian partisi apa yang tersedia pada disk tersebut gitu. Ini adalah disknya dan ini adalah partisinya. Dengan LVM disk, dengan LVM gitu ya, disk dan partisi dapat diabstraksikan, memuat banyak disk dan partisi ke dalam satu perangkat. Sistem operasi kalian tidak akan pernah tahu perbedaan karena LVM hanya akan menampilkan OS group volume dan volume logis yang telah Anda siapkan gitu ya. Kapan kalian harus menggunakan LVM? Hal pertama yang harus jadi pertimbangan kalian gitu sebelum menyiapkan LVM adalah apa yang ingin kalian capai dengan disk dan partisi kalian gitu. Beberapa distribusi seperti Fedora diinstal dengan LVM secara default gitu. Jika kalian menggunakan Ubuntu pada laptop dengan hanya satu hard drive internal dan kalian tidak perlu fitur tambahan seperti snapshot langsung, maka kalian mungkin tidak memerlukan LVM gitu. Jika kalian membutuhkan ekspansi yang mudah atau ingin menggabungkan beberapa hard drive ke dalam satu kumpulan penyimpanan, maka LVM mungkin adalah kalian bakal senang banget gitu punya LVM gitu ya. Kemudian kita bisa menyiapkan LVM di Ubuntu gitu. Aku bakal ajarin kalian cari caranya gitu ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui gitu, LVM untuk menggunakan LVM ini tidak ada cara mudah untuk mengubah partisi tradisional kalian menjadi volume logis gitu. Dimungkinkan untuk pindah ke partisi yang baru dengan menggunakan LVM ini gitu. Tetapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang akan aku bahas gitu di YouTube ini gitu. Kita akan lebih membahas mengenai pendekatan untuk mengatur LVM pada instalasi Ubuntu gitu ya. Di sini aku menggunakan Ubuntu 10.10. Untuk menginstal Ubuntu menggunakan LVM, kalian perlu menggunakan CD instalasi alternatif gitu ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian awal gini ya. Boot komputer kalian dari disk instalasi
alternatif dan pilih opsi Anda sampai layar disk partisi dan pilih dipandu gunakan seluruh disk dan atur LVM. Sebagai catatan, ini akan memformat seluruh hard drive Anda jika Anda mencoba untuk boot ganda atau memilih instalasi lain gitu. Di sini aku juga ada bahas mengenai kalian tutorial instalasi Ubuntu-nya ya. Kalian bisa lihat seperti di bawah ini. Dan ini kalau dia udah berhasil ya. Setelah instalasi selesai, reboot komputer dan boot ke Ubuntu seperti biasa. Seharusnya tidak ada perbedaan yang dapat dilihat antara menggunakan LVM atau manajemen disk tradisional dengan jenis instalasi ini. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.